Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna ya Rabbi fa'na warfa'na bima alimna amilna bidawama Rabbi alimna uluma wa muridina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Baiklah, sekarang sampai pada sifat wajibnya Allah yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halemahating kibasir Allah al-qiyamu punapa cumeneng bin nafsi kalaban adat tetibi. Artinya sifat qiyamuhu bin nafsihi, sifat wajib, termasuk sifat wajibnya Allah adalah sifat qiyamuhu bin nafsihi. Sifat qiyamuhu binafsihi artinya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri atau tegak sendiri. Kalau bahasa Maduranya cumeneng kalaban adat tetibi. Wa ma'nahu tining artena al-qiyamu bin nafsi annahu panika saungkun Allah lau ta'ala panika annahu panika saungkun Allah ta'ala halemahating kibasira Allah la yaftakiru panika tak puto pasira Allah ila mahallin deka kenengan wala ila mukhassisin benda ka ngoreng sinantuaki. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi atau al-qiyamu bin nafsih, yang artinya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri atau tegak sendiri. Yang dimaksud berdiri pada zatnya sendiri atau tegak sendiri artinya ialah Allah itu tidak butuh pada tempat dan juga orang yang menentukan. Wadidduhu tining sabalika al-qiyamu bin nafsi al-ikhtiyaju ilal mahalli banika lafat al-ikhtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Sebaliknya dari sifatnya Allah
al-qiyamu bin nafsi atau perlawanan dari sifat Allah al-qiyamu bin nafsi ialah sifat al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Artinya Allah itu butuh pada tempat dan orang yang menentukan. Jadi muhal atau mustahil kalau Allah itu masih butuh pada orang yang menentukan atau Allah itu butuh pada tempat. Buktinya bahwasanya Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, tidak mempunyai sifat al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Di sini dijelaskan wad dalilu tining dalil ala dzalika atas kadisa al-qiyamu bin nafsi annahu panika saungkuna Allah lawih taja panika lamun puto pasir Allah ila mahallin da kakenengan lakana maka yakteba da basir Allah sifatan panika sifat wa qauluhu tining badana Allah sifatan panika sifat muhalun panika muhal tidak mungkin. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat al-qiyamu bin nafsi. Andai saja Allah itu butuh pada tempat, maka Allah itu sifat. Kalau Allah itu masih butuh pada tempat, berarti Allah itu sifat. Sedangkan Allah itu dikatakan sifat, maka itu muhal atau mustahil, tidak mungkin. Makanya muhal di dalam perlawanannya sifat al-qiyamu bin nafsi itu al-ihtiyaju ilal mahalli. Allah itu muhal, Allah itu butuh pada tempat. Wal musisi dan muhal mustahil, Allah itu butuh pada orang yang menentukan. Buktinya di sini juga dijelaskan walau ihtaja ban lamun puto pasir Allah ila mukhassisin deka orang sinantuakin lakana maka yakteba de basir Allah hadisan panikadzat si anyar wa kaunuhu tining berena Allah hadisan panikadzat si anyar muhalun panika muhal. Ini cukup bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh pada orang yang menentukan. Tidak butuh pada tempat dan juga tidak butuh pada yang menentukan. Andai saja Allah itu butuh pada orang yang menentukan, maka berarti Allah itu hadis, berarti Allah itu baru. Sedangkan Allah dikatakan baru itu muhal, mustahil. Paham? Jadi kesimpulannya Allah itu wajib mempunyai sifat al-qiyamu bin nafsi. Allah itu berdiri pada adatnya sendiri atau tegak sendiri. Artinya Allah itu tidak butuh pada tempat dan orang yang menentukan. Sebaliknya sifat al-qiyamu bin nafsi Allah itu butuh pada tempat dan Allah itu butuh pada orang yang menentukan. Maka itu mustahil, muhal. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Buktinya kalau Allah itu mempunyai sifat al-qiyamu bin nafsi, andai saja secara akal saja, andai saja Allah itu butuh pada tempat, maka berarti Allah itu sifat. Sedangkan Allah dikatakan sifat, maka itu adalah muhal, tidak mungkin. Begitu juga Allah itu tidak butuh pada orang yang menentukan. Buktinya kalau saja Allah itu butuh pada orang yang menentukan, maka berarti Allah itu baru, hadis. Sedangkan Allah itu dikatakan hadis, itu muhal. Paham anak-anak? Seterusnya sifat wajibnya Allah yang nomor 6. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah Ta'ala halimah hating kibasir Allah
Al-wahdaniyatu pun apa sifat wahdaniyat fi dzati dalam zat wa fi sifati ban dalam banyak sifat wa fil af'ali ban dalam banyak kelakuannya. Jadi wajib di dalam haknya Allah mempunyai sifat wahdaniyat. Yang dimaksud wahdaniyat itu artinya wahdaniyat itu Allah itu maha satu. Artinya satu di dalam zat, satu di dalam sifat-sifatnya, dan satu di dalam beberapa pekerjaannya. Wa makna wahdaniyat tining makna wahdaniyat fi dzati dalam zat. Yang dimaksud sifat wahdaniyat di dalam zatnya annaha panika sangkuna kalakuan laisat panika tada pun apa zat murakkabatan panika kasoson an ajzain dari banyak juz muta'addadatin siapa bitongan. Jadi yang dimaksud dengan sifat wahdaniyatnya Allah di dalam zatnya Allah, yang dimaksud dengan sifat wahdaniyat di dalam zatnya Allah adalah Allah itu tidak mempunyai juz, beberapa juz yang tersusun. Ya Allah itu tidak mempunyai juz-juz. Tidak sama dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya itu mempunyai juz-juz tersusun dari beberapa manusia ini tersusun dari beberapa juz bagian. Wa makna wahdaniyat tining maknana sifat wahdaniyat fi sifati dalam banyak sifat tuh. Annahu panika sangkuna kalakuan laisa panika tada lahu panika ikan di Allah sifatani pun apa dua sifat fa aksaru maka hale lebih banyak min jinsin dari jenis wahidatin sesitung ka qudrataini akat dia dua sifat kudrat wa hakadha ban halisaka gintoh satrosa. Yang dimaksud sifat wahdaniyat atau arti sifat wahdaniyat di dalam sifat-sifatnya Allah itu maksudnya Allah itu tidak mempunyai lebih dari satu sifat. Allah itu hanya mempunyai satu sifat. Mempunyai satu sifat di dalam jenis yang sama maksudnya. Jadi Allah itu tidak mempunyai dua sifat atau lebih seperti misalnya Allah itu tidak mempunyai sifat dua kudrat, tidak mempunyai dua kekuasaan. Allah itu tidak mempunyai dua pendengaran, dua penglihatan dan seterusnya. Jadi Allah itu hanya mempunyai satu sifat dalam satu jenis. Terus wahakada ban halisakali itu terus walaisa bentada liwairihi panekaikan di lain Allah sifatun pun apa sifat tushbihu senyaropanin pun apa sifatahu deka sifat Allah ta'ala alim hating kibasir Allah. Dan selain Allah tidak mempunyai sifat yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Wa ma'nal wahdaniyati tining artina sifat wahdaniyat fil af'ali dalam banyak kalakuanna annahu panika sangkuna kalakuan laisa panika tada li ghairihi panika kan di lain Allah fi'lun pun apa kalakuan minal af'ali dari banyak kalakuan. Jadi yang dimaksud dengan atau makna atau arti dari sifat wahdaniyat fil af'al, sifat wahdaniyatnya Allah di dalam beberapa pekerjaan Allah, yang dimaksud adalah satu dalam pekerjaan Allah ialah selain Allah itu tidak mempunyai pekerja, hanya Allah yang mempunyai pekerja. Siapa selain Allah adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu tidak mempunyai pekerjaan pada hakikatnya, tapi adalah pekerjaan Allah.
Wad dalilu tining dalil ala dalika atas keadisa wahdaniyat annahu panika sangkuna kalakuan. Lau kana panika lamun bada basir Allah muta'addadan panika ababitongan lam yujad maka tak temu syai'un pun apa situng-situng min hadhil makhluqati nyatana dari kadinto banyak makhluk. Dalilnya atau bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat ialah andai saja Allah itu lebih dari satu, atau bahasanya di sini adalah berbilangan, maka niscaya tidak akan pernah ada makhluk ini, dunia dan seisinya, manusia terus dan yang lain-lain, maka tidak mungkin ada. Jadi ini menunjukkan adanya kita dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat. Tidak mungkin terjadi kalau saja Allah itu lebih dari satu. Paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.